Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Fajrul Ilham dari Prodi Akuntansi dengan NPM 234035131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang definisi maintenance dan reliability, yang dimana tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas sebelum UAS dalam mata kuliah manajemen operasional. Pertama, saya akan membahas apa sih definisi dari maintenance atau pemeliharaan. Secara umum, maintenance dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga suatu produk atau sistem tetap berada dalam kondisi yang aman, ekonomis, efisien, dan pengoperasian yang optimal. Aktivitas pemeliharaan dinilai sangatlah penting, mengingat beberapa alasan berikut, yaitu yang pertama, setiap peralatan atau mempunyai useful life, di mana peralatan tersebut dapat mengalami kegagalan atau kerusakan. Yang kedua, kerusakan atau failure dapat dari suatu peralatan atau mesin tidak dapat diketahui secara pasti. Yang ketiga, perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan peralatan dengan melakukan pemeliharaan atau maintenance. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemeliharaan maintenance. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2011, kegiatan pemeliharaan terbagi menjadi dua, yaitu satu, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Yang kedua, pemeliharaan perbaikan atau corrective maintenance. Corrective maintenance menurut Henderson pada tahun 2014 adalah sebuah perawatan yang hanya dilakukan ketika komponen atau sistem mengalami kegagalan. Hal ini dapat mengganggu kegiatan produksi karena kegagalan dapat terjadi di tengah-tengah waktu produksi mengakibatkan biaya loss produk. Lalu, menurut Heiser dan Render pada tahun 2011, preventive maintenance adalah perencanaan yang meliputi inspeksi, layanan rutin, serta menjaga fasilitas peralatan dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Selanjutnya, yaitu 3 jenis kebijakan preventive maintenance secara umum. Yang pertama, ada age replacement. Menurut Dania pada tahun 2011, kebijakan age replacement model dilakukan dengan metode penggantian komponen ketika usia komponen mencapai usia atau sudah tua. Menurut Sien dan Sen pada tahun 2007, hal ini mengakibatkan komponen tidak akan mencapai kondisi atau good as new condition, dan model ini tidak cocok untuk sistem yang memiliki kompleksitas komponen yang tinggi karena model ini hanya terfokus pada satu komponen saja yang memiliki tingkat kegagalan yang paling tinggi. Lalu yang kedua, block replacement. Menurut Taringan pada tahun 2013, block replacement bisa disebut juga interval replacement, yang artinya adalah kebijakan penggantian komponen lama dengan komponen baru menurut interval waktu yang sudah ditetapkan. Dari segi biaya, kebijakan ini kurang efisien karena bisa saja komponen yang belum mencapai usia maksimal sudah harus diganti dengan yang baru. Jika sudah memasuki waktu T, akibatnya bisa terjadi pemborosan biaya pembelian komponen. Selanjutnya yang ketiga yaitu overhaul. Menurut Meilani pada tahun 2008, overhaul adalah suatu teknik untuk mencegah kegagalan dengan melihat adanya suatu indikasi atau yang bisa mengakibatkan terjadinya kegagalan pada mesin. Overhaul bekerja secara keseluruhan pada mesin, meliputi oiling, kalibrasi komponen, dan pemeriksaan komponen yang sudah usang.
Definisi reliability atau kehandalan. Menurut Heiser dan Render, pada tahun 2011, reliability adalah probabilitas komponen mesin atau produk akan berjalan sesuai dengan fungsinya untuk waktu spesifik dan dalam kondisi tertentu. Menurut Ebeling pada tahun 2010, keandalan adalah probabilitas bahwa suatu komponen atau sistem akan menginformasikan suatu fungsi yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu ketika digunakan dalam kondisi operasi. Lalu ada komponen reliability. Apa saja sih komponen reliability itu? Yaitu ada 5. Yang pertama, probabilitas merupakan komponen pokok pertama, yaitu input numerik bagi pengkajian reliability suatu sistem yang juga merupakan indeks kuantitatif untuk menilai kelayakan suatu sistem. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan. Komponen ini memberikan indikasi yang spesifik bahwa kriteria dalam menentukan tingkat kepuasan harus digambarkan dengan jelas. Untuk setiap unit, terdapat suatu standar untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan yang diharapkan. Yang ketiga, tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan merupakan kegunaan peralatan yang spesifik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tingkatan dalam memproduksi suatu barang konsumen. Yang keempat, time waktu merupakan bagian yang dihubungkan dengan tingkat penampilan sistem, sehingga dapat menentukan suatu jadwal dalam suatu fungsi reliability. Waktu yang dipakai adalah MTTV atau Mean Time to Failure untuk menentukan waktu kritis dalam pengukuran reliability. Yang kelima, kondisi pengoperasian. Faktor-faktor lingkungan seperti getaran, kelembaban, lokasi geografis yang merupakan kondisi tempat berlangsungnya pengoperasian merupakan hal yang termasuk ke dalam komponen ini. Lalu apa tujuan dari reliability itu? Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Berikut adalah materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.